Telah kami sampaikan tanggal 20 Oktober 2022, ini adalah setelah ada pengambilan sampel, pengujian terkait hasil pengawasan terhadap sirop obat yang diduga mengandung DEG dan EG ini. Acuan Badan POM dalam melakukan pengujian cemaran EG dan DEG pada sirup obat adalah Farmakope Indonesia dan atau acuan lain sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat beredar. Jadi Badan POM sebagai institusi regulator untuk obat, pengawasan obat, keamanan, mutu dan khasiat obat, dan dalam hal ini yang dikaitkan dengan kandungan pencemar EG dan DEG sudah mengikuti peraturan-aturan yang berlaku secara internasional selama ini. Cemaran EG dan DEG pada sirup obat kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan, yaitu propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Keempat bahan ini bukan merupakan bahan berbahaya atau berlarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Jadi bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang, tapi diboleh digunakan sebagai larut ya di dalam pembuatan obat. Sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau tolerable daily intake TDI untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari ya. Jadi sebagaimana juga toksisitas yang ada di sekitar kita, bisa dimungkinkan adanya trace kontaminan ini ya di dalam produk, di dalam ambien sekitar kita, misalnya ini adalah dalam produk ya, tapi harus ada batas maksimal yang bisa ditolerir oleh badan kita yang tidak boleh dilampaui. Jadi selama itu masih ada di bawah minimal, berarti masih bisa ditolerir oleh badan kita sehingga dianggap aman. Tentunya sesuai dengan ketentuan cara penggunaan obat dengan dosis dan lamanya konsumsi dari obat tersebut. Nah, kemudian juga Badan POM menindaklanjuti dengan melakukan sampling terhadap 39 batch dari 26 sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian. Antara lain menjadi kriterianya kita berikan berdasarkan berbasiskan resiko ya dari sekian banyak produk-produk obat sirup untuk anak ya, tentunya kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri, harus ada prioritasi ya, dan juga sampling berdasarkan risiko. Yang pertama adalah tentunya kami berusaha mendapatkan informasi daftar atau nama-nama obat yang dikonsumsi oleh pasien selama di rumah sakit dalam fasilitas pelayanan kesehatan ataupun juga sebelumnya di rumah. Nah itu penting sekali untuk kemudian Badan POM bisa menelusuri dengan lebih baik lagi dan lebih cepat ya. Jadi saya kira ini juga edukasi untuk para orang tua ya, dan kita semua untuk selalu mencatat, mengingat dan nanti melaporkan ya apabila ada kejadian luar biasa terhadap obat yang dikonsumsi baik di rumah ya maupun juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga kami kembangkan lagi karena pada saat awal itu sulit untuk mendapatkan data tersebut ya, sehingga tidak bisa mengerucut hanya pada obat yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga kami mengembangkan ya berdasarkan berbasis risiko kriteria lainnya untuk mengembangkan ya sampel yang diduga dan kemudian dilakukan pengujian. Saya kira ini kriteria sampling pengujian antara lain adalah diduga digunakan pasien gagal ginjal sebelum dan selama berada di rumah sakit tadi ya, kriteria pertama. Kedua, diproduksi oleh produsen yang menggunakan 4 bahan baku larut tersebut dalam volume yang besar. Ketiga, diproduksi oleh produsen yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang tidak baik ya, yang minimal dalam pemenuhan aspek mutu. Kemudian yang keempat, diperoleh dari rantai pasok yang diduga berasal dari sumber berisiko terkait mutu ya. Jadi rantai pasoknya misalnya mungkin ilegal atau juga tercemar gitu ya. Jadi berdasarkan data yang kami miliki, kami bisa memilih ya mana yang diprioritaskan untuk di sampling dan kemudian dilakukan pengujian. Nah, dari 4 kriteria ini ya, tapi bukan berarti satu perusahaan yang obatnya
mengandung EG dan DEG itu memiliki semua kriteria ya, salah satunya tapi itu dikembangkan untuk menambah lebih banyak lagi jumlah yang disampling dan diuji. Nah,